Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akrama syuhur. Syahrus siyam, syahrul mubarakah, syahrul awaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfiratan wa akhiruhu itqa minan nar. Syahrul Ramadan futihat fihi abwabul jannah wa ghaliqat fihi abwabun nar. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim majid wa azim ala sayyidil mursalin sayyidil kaunin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqur rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri amin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kita kepada Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah adalah Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Luhur, yang kenikmatannya sudah tidak bisa lagi kita ukur oleh inspektur tukang cukur, tukang gali kubur, serta tukang bubur. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan seluruh makhluknya beribu-ribu macam nikmat. Contohnya seperti kita yang telah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta kita dapat dikuatkan dalam melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan tak lupa pula selawat bertangkaikan salam, berbuah kerinduan, berakar kecintaan, marilah kita sampaikan kepada baginda alam, Sayyidil Wujud, yang mana ia rela ketika berperang berlumuran dengan darahnya orang-orang kafir demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurratul ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dan telah membawa kita pula dari zaman kakek-kakek naik onta hingga sekarang kakek-kakek naik Toyota. Alhamdulillah, ini adalah salah satu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang saya hormati para jami'al muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, dan para hadirin wal hadirat yang telah menonton kultum pada hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi serta menambahkan dan menguatkan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus berpegang teguh kepada agama Islam. Mari kita mulai pembahasan sedikit serius, akan tapi jangan terlalu serius, karena yang muda dulu pernah serius akan tapi disakiti terus. Sebelum dari itu, kita harus lebih dulu mengenal pribadi Rasulullah SAW. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka kopi pun tak datang. Semoga ini semua adalah sebuah kepastian, bukan hanya sebuah janji. Amin. Karena lebih baik secangkir kopi daripada sebuah janji. Karena manisnya kopi itu bisa dinikmati daripada sebuah janji yang hanya bisa melukai hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, Talabul ilmi fardatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang mana artinya ialah menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim laki-laki dan kaum muslim perempuan. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan untuk kita untuk menuntut ilmu. Dan jangan pernah malas-malas dalam menuntut ilmu. Kalau ibu-ibu sekalian memiliki anak yang susah, yang malas dalam bidang belajar, maka haruslah diperhatikan dan dididik terus-menerus agar anak itu memiliki niat bersungguh-sungguh dalam belajar. Membahas tentang menuntut ilmu, kita harus mengambil dari kisahnya Sayyidina Ibnu Abbas ketika ia sedang mencari ilmu di kota Ansor setelah wafatnya Rasulullah SAW.
Tak kalah sedang berjalan Sayyidina Ibnu Abbas di kota Ansor, ia ketemu sama orang-orang Ansor. Lalu ia berkata kepadanya, "Wahai Fulan bin Fulan, sebagaimana engkau telah ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kita semua. Rasul itu telah wafat. Akan tetapi masih banyak para sahabat-sahabat yang paham, yang hafal, yang mengerti apa-apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang agama Islam." Lalu dijawab oleh salah satu orang-orang Ansor tersebut, "Wahai Ibnu Abbas," ini kalau pakai bahasa kisah kitanya ya, "Wahai Ibnu Abbas, ngapain sih ente capek-capek bolak-balik ke rumah sahabat hanya untuk menuntut ilmu? Karena kan Nabi Muhammad itu telah wafat, tidak ada lagi orang-orang yang melanjutkan dakwahnya." Langsung tuh ditinggalin Ibnu Abbas begitu saja dengan segerombolan orang-orang tersebut. Lalu yang jadi pertanyaannya, apakah Ibnu Abbas di situ kesal, marah, bawaannya pengen memukul? Tidak sama sekali. Akan tetapi di situ Ibnu Abbas menjadikan perkataan tersebut sebagai bukti kelak di hari nanti. Lalu Ibnu Abbas pulang ke rumahnya. Ia sholat hajat, ia berdoa, ia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang yang ada di kota Ansor dikuatkan. Yang pertama itu diberi itu hidayah, jalan yang lurus, jalan yang benar, dan dikuatkan dalam iman dan ketakwaannya agar berpegang teguh terus kepada agama Islam. Lalu esoknya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Ibnu Abbas belajar bersama sahabat-sahabat yang ada di kota Ansor tersebut, sampai Ibnu Abbas terkenal sebagai orang yang tak kenal lelah dalam menuntut ilmu, orang yang tak kenal lelah dalam menuntut ilmu di kota Ansor. Lalu di situ Ibnu Abbas mengetahui bahwa ada salah satu sahabat yang mana rumahnya belum ia datangi sama sekali, atau belum belajar bersamanya sama sekali. Perginya Ibnu Abbas ke rumahnya di bawah terik sinar matahari yang sangatlah menyinari seluruh tubuhnya hingga keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia tidak putus asa, ia tidak menyerah, ia tidak mengeluh dalam perjalanannya walaupun jauh. Sesampainya Ibnu Abbas di rumah orang tersebut, ia mengucapkan salam, dan setelah salam yang ketiga ia ucapkan, tidak ada sama sekali jawaban yang keluar dari rumah tersebut. Apakah Ibnu Abbas mengeluh, putus asa, kecewa, dan ingin balik lagi ke rumahnya? Tidak sama sekali. Di situ Ibnu Abbas ia mengambil rida yang ada di pundaknya. Ia buka selebar-lebarnya, ia letakkan tepat di depan rumah orang tersebut. Lalu sekian lama ia menunggu orang tersebut hingga keluar dari rumahnya. Orang tersebut, sahabat tersebut, ia keluar dari rumahnya. Ia terkejut bahwa ada Ibnu Abbas di depan rumahnya sedang menunggunya. Lalu ia berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, apa yang engkau lakukan menunggu di depan rumahku?" Lalu Ibnu Abbas menjawabnya, "Wahai sahabat, ketahuilah bahwa datangnya aku ke sini hanya untuk belajar bersamamu tentang agama Islam, apa-apa yang engkau telah ketahui dari Rasulullah SAW." Lalu sahabat tersebut berkata kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, engkau ini adalah sepupu Rasulullah. Aku merasa tidak enak dengannya. Kalau engkau membutuhkan aku bisa datang ke rumahmu. Tidak perlu engkau yang datang ke rumahku." Lalu Ibnu Abbas menjawab perkataan sahabat tersebut, "Wahai sahabat, ketahuilah bahwa aku ini sedang menuntut ilmu, maka wajib bagi diriku sendiri untuk mencari ilmu tersebut." Lalu setelah sahabat tersebut mendengar jawaban dari Ibnu Abbas, ia mempersilahkan Ibnu Abbas untuk masuk ke rumahnya dan belajar bersamanya. Sekian tahun ia belajar sampai meranjak dewasa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas terkenal di kota Ansor sebagai orang yang tak kenal lelah dalam menuntut ilmu, sampai Ibnu Abbas dijuluki sebagai Al-Bihrul Ilmi, lautannya ilmu. Lalu dari kisah ini
yang bisa kita ambil ialah kita jangan pernah mengeluh dalam menuntut ilmu. Apalagi sekarang sedang berada di bulan suci Ramadan. Pasti banyak acara-acara seperti maulid atau tablik akbar atau malam nuzulul Quran yang mengadakan besar-besaran hingga mengundang-undang para alim ulama, para habaib untuk bertausiah. Jadi kalau ibu-ibu punya anak yang keluar dan pulangnya malam cuma untuk hadir ke maulid atau acara maulid besar-besaran, jangan pernah dilarang, Bu. Karena apa, Bu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Yang mana artinya ialah barang siapa orang yang keluar dari rumahnya hanya untuk menuntut ilmu, maka ketahuilah dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.